Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang kesempatan cinta. Kira-kira bagaimana tentang kesempatan cinta ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu tentang kesempatan cinta. Ini bisa dari dirimu ke dirinya atau dirinya kepadamu. Kamu yang menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke, langsung saja berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana tentang kesempatan, dan dimana dia berharap kamu memberikan kesempatan untuknya, ya. Oke, di sini di kartu pertama ada Knight of Swords. Dia ingin berjuang untukmu, ya. Ini dirinya ingin berjuang untukmu. Dia ingin membuatmu bahagia, ya. Tetapi kamu kayak macam ragu, ya, karena ya mungkin ada trauma dan luka batin di masa lalu, ataupun mungkin ini bisa dari dirinya juga, yang mana mantan ingin datang dan pernah mengkhianatimu, pernah membuatmu terluka, pernah membuatmu kecewa, ya. Jadi kamu kayak macam, aduh, kayaknya udah nggak percaya kamu lagi deh. Nah, ini kamu bisa menyesuaikan karena di sini ada orang baru, di sini juga ada mantan. Kalau mungkin dibilang kemarin ada netizen, kayaknya nggak usah bicara-bicara mantan, mantan udah buang ke laut. Ya, ya terserah kamu. Saya kan hanya membacakan, ya. Karena di sini ada energi mantan yang ingin kembali, tetapi kamu tidak memberikan ruang, tidak memberikan kesempatan, dimana dia inginkan kesempatan itu untuk dia bisa buktikan bahwa memang aku mencintaimu. Waduh, ya, penyesalan tiada guna. Soalnya kalau sudah dicap jelek, ya jelek walaupun kamu berbuat baik. Makanya kepercayaan itu penting, apalagi dalam hal cinta, karena cinta dari perasaan itu sensitif, ya. Kalau orang baru di sini, ya dia ingin datang berjuang untukmu, tetapi ya mungkin kamu masih ada trauma, takut nanti dengan orang yang sama, dengan orang masa lalu kamu, takut juga ada ditinggalkan, pengkhianatan, ataupun hanya karena cinta menggebu di awal, ya takutnya nanti ujung-ujungnya berpisah, menyakiti, tersakiti, terus ada kekecewaan, ya. Jadi dia bingung, ya, bagaimana caranya supaya meyakinkanmu bahwa saya ini adalah sosok yang baru, yang mana mungkin kondisinya dia dulu mungkin ada latar belakang yang kurang bagus, mungkin dia pernah cerai, ataupun mungkin dia pemabuk, penjudi, ya, ataupun tukang pukul, ataupun mungkin ada perbedaan-perbedaan, ya, dari agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, takutnya nanti malah nggak direstui, ya, ataupun ya akhirnya berpisah karena keadaan gitu, ya. Maaf agak berisik, ya, semoga suara saya tetap terdengar jelas, ya. Jadi kamu melihat dari sisi gelapnya, ataupun mungkin dia sudah mempunyai anak, masa lalu yang kelam, ya, mungkin dia tidak
menafkahi, ataupun mungkin dia tidak bertanggung jawab pada anaknya ya. Tetapi sebenarnya di sini dia ingin mengatakan bahwa saya bukan sosok yang lama, saya adalah sosok yang baru yang mana inginkan kamu dan akan berusaha untuk membuat yang terbaik untuk dirimu. Tetapi kamu gak berikan aku kesempatan, gimana dong? Tolong berikan aku kesempatan untuk aku bisa buktikan bahwa aku benar-benar tulus dan serius untukmu. Nah itu ya, jadi eh dia lagi pusing ya bagaimana caranya supaya kamu bisa menerimanya. Dan memang dia juga lagi kondisi kekurangan ya, kekurangan dalam artian banyak ya, mungkin dari segi pendidikan kurang dari dirimu, dari segi keuangan juga kurang dari dirimu, ataupun mungkin dari karir juga kamu lebih di atas dari dia ya. Ataupun mungkin dari segi usia beda jauh ya. Tetapi sebenarnya dia merasa bahwa ya saya akan berusaha yang terbaik gitu ya. Memang saya agak bingung ya bagaimana caranya supaya kamu, atau kata-kata apa atau sikap apa yang supaya kamu bisa paham bahwa saya memang betul-betul mencintaimu gitu. Sehingga dia banyak memilih diam ya. Di sini pun kamu takut ya, karena ada beberapa yang koneksinya dengan trauma masa lalu, di mana contoh kamu dapat orang yang dengan pasanganmu itu adalah orang yang em, tidak bertanggung jawab pada anak. Ini contoh ya, kalau kamu sudah berkeluarga dan pasangan lamamu, mantanmu itu tidak bertanggung jawab terhadap anak, mengabaikanmu atau tukang selingkuh. Terus mendapatkan orang baru lagi nih, orang ini ya, yang mana latar belakangnya sama seperti mantanmu dulu. Jadi kamu trauma, wah saya kenapa terkoneksi dengan orang-orang yang sama, di mana mungkin dia mengabaikan pasangannya, meninggalkan anak dan istrinya di masa lalu. Terus kelakuan-kelakuan buruknya, mungkin dia peminum, narkoboy dan macam-macam ya, ataupun mungkin juga dunia malam, seks bebas dan lain-lain ya, masa lalunya yang kelam gitu. Dan dia berusaha, ada yang berusaha menceritakan jujur kepadamu ya tentang masa lalunya, terus apa yang terjadi pada dirinya, untuk supaya kamu tahu bahwa oh dia ini ingin serius gitu kan, dengan menceritakan itu. Tetapi pada saat dia sudah menceritakan, kamu merasa bahwa kayaknya dia nggak tepat untuk saya, karena dia orangnya ya sama seperti trauma di masa laluku, yang mana pernah diabaikan, pernah disakiti, pernah dihianati ya. Kok orang ini mulai lagi nih yang baru, orang baru, tapi kelakuannya mirip-mirip dengan orang yang lama, yang mana saya benci ya. Saya berharap dirinya ini bagus gitu kan, artinya ya baik lah gitu kan. Tetapi malah sama gitu. Takutnya nanti kamu sudah, dia ibaratkan gini, dia kan meminta kesempatan untuk membuktikan. Pada saat kamu sudah memberikan dia kesempatan, akhirnya ujung-ujungnya ya tersakiti lagi ya hatimu, atau terabaikan lagi, kamu takut. Nah ini jadi sebenarnya dia ingin memberikan ada beberapa yang saya takut memberikan kesempatan kepada dirinya, takut terkoneksi dengan orang yang salah. Tetapi kalau dari dirinya, dia merasa bahwa saya akan buktikan untuk keseriusan akan cintaku. Tetapi bagaimana mau membuktikannya? Kamu tidak bisa memberikan aku kesempatan. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mana trouble di komunikasi dan akhirnya memberikan jarak ya. Ada juga yang saya lihat di sini, mungkin ya dia punya anak, dia mengabaikan anaknya, dan dia untuk penebusan dosa gitu ya, ya dia ingin menjadi ayah yang baik untuk anakmu. Nah ini ada beberapa seperti gitu, di mana ada penyesalan masa lalu, di mana dia menelantarkan anaknya dan mungkin sudah nggak bertemu ya, ataupun mungkin dengan masa lalunya istrinya, yang mana dia tidak nafkahi atau tidak nikahi ya. Ya dia ingin ke kamu, yang mana ya saya akan bertanggung jawab, di mana menebus dosa-dosaku, di mana ya saya akan merawat anakmu sama seperti aku merawat anakku, yang mana ya kemarin saya tidak rawat dia, saya akan berusaha untuk merawat anakmu. Ini kayak macam dia punya nasar gitu ya. Kalaupun kamu terima aku akan menafkahimu, aku akan memperjuangkanmu ya, aku akan menikahimu, di mana kemarin-kemarin ya saya mengabaikan orang yang saya sayang, orang yang saya cinta. Kalau kamu menerima cintaku saat ini, ya saya akan betul-betul serius untuk bertanggung jawab menjadi tulang punggung ya. Dan ada juga yang menjadi tulang rusuk, yang mana kalau wanita ya saya akan berusaha untuk menjadi pribadi yang baru, pribadi yang baik ya. Mungkin dulu dia simpanan ya, sekarang ya saya harus setia gitu, walaupun mungkin kondisinya
dibilangnya kamu nggak ada uang, ya nanti saya juga bekerja yang halal. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, yang mana saya ingin buktikan cinta, tapi kamu harus berikan aku kesempatan. Kalau nggak berikan kesempatan gimana saya membuktikan bahwa saya memang betul-betul sosok yang baru, sosok yang betul-betul inginkan kamu dan memperjuangkan dirimu. Nah, ini ya, dia ingin membangun rumah tangga yang baik untukmu di hari esok, tetapi apakah kesempatan itu ada? Ya, dia melihat kamu tuh sebagai sosok yang kalau dibilang berkarisma ya. Di sini ada Queen of Wands di sini ya. Dimana tuh kamu orangnya tegas, jadi susah untuk menaklukkan hatimu gitu. Walaupun mungkin kamu welcome ya untuk berteman, tapi untuk masuk dalam hatimu tuh susah. Seolah-olah kok dia tuh kayak macam gak bisa digombal-gombalin. Kok dia kok susah, ataupun mungkin saya yang terlalu cupu atau bagaimana ya sampai dia menolak cintaku gitu. Dan bagaimana caranya supaya dia bisa jatuh hati padaku. Nah, ini dia bingung ya. Bagaimana untuk mengambil hatimu gitu, dimana dia dirinya yang baik saat ini susah untuk mendapatkan pasangan, sedangkan pada saat dia error kok bisa dapat pasangan yang error juga gitu. Ya, jadi di sini dia berasa bahwa oke, saya akan memperbaiki diriku dan menunggu, kalaupun mungkin kamu memberikan kesempatan, saya akan buktikan kesempatan itu. Tetapi kalau tidak ya sudah, berarti ya nggak bisa dipaksakan juga ya, karena cinta nggak bisa dipaksakan. Dia mau cinta yang betul-betul murni dari dalam dirimu, di mana ya kamu memberikan dia kesempatan, memberikan dia pengampunan gitu ya, pemaafan ya, dengan masa lalunya, dan ya berikan dia kesempatan untuk menjadi pribadi yang baik. Kalaupun di sini energi mantan, ya dia merasa bahwa kalau kamu berikan aku kesempatan, aku akan berusaha yang terbaik untuk dirimu. Karena di sini ada mantan ingin balikan, tapi kamu nggak mau. Karena apa? Karena ya trauma dan luka batin di masa lalu yang ada masih terasa sampai sekarang, yang belum kering ya. Pernah dia lakukan ini, pernah dia lakukan itu, karena kamu berfokus pada negatifnya. Tetapi dia paham bahwa ya memang wajar saja ya, karena kan kelakuan saya di masa lalu itu sangat beringas gitu ya, kayak macam mungkin ada KDRT, pengkhianatan, playing victim, narcissistic personality disorder ya, hanya ego saja yang mau mengerti ya, tidak mau mengerti, atau tukang marah, tukang ada KDRT ya. Jadi membuatmu menderita. Nah, di sini ada beberapa yang pada saat mungkin kamu mau pengajuan perceraian, kalau seandainya kamu bercerai ya, dia menyesal gitu. Dia ingin ya kita baik-baik dulu gitu. Saya akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi kamu tidak memberikan ruang untuknya atau pemaafan untuknya. Ya, dimana ada beberapa yang masih cinta gitu ya. Ada, saya lihat di sini kamu masih cinta dia, tetapi karena kasar di masa lalu ya, tindakannya yang kasar, tindakannya yang tidak jujur, tukang selingkuh ya, ataupun pengabaian ya, tidak bertanggung jawab dan lain-lain, yang akhirnya kamu merasa bahwa nilainya kurang dan saya tidak berikan kesempatan lagi, walaupun saya sayang, walaupun saya masih cinta dia, tetapi saya akan memberikan perlindungan untuk diriku, di mana saya tidak akan tersakiti oleh siapapun dan tidak mau direndahkan karena cinta ya. Walaupun mungkin kondisinya kamu masih cinta dia, tetapi kamu berpikir saya nggak boleh direndahkan, dan dia mau datang lagi ke saya untuk dalam tanda kutip ya, mengulangi kesalahan yang sama, kamu nggak mau, padahal dia itu mau membuktikan gitu, tapi kamu berpikirnya bahwa pasti dia orangnya nggak berubah, itu cuman di awal saja dia mau berubah gitu, dan mungkin ada maksudnya, karena ada beberapa yang mungkin sudah jatuh miskin ya, akhirnya lihat kamu up, dia mau datang gitu, nanti kamu merasa bahwa dia hanya memanfaatkanku dari segi keuangan. Pada saat saya kaya kemarin, dia juga datang ke saya, baik-baik ke saya. Pada saat saya jatuh, dia pergi menelantarkan saya, menendang saya, mengusir saya ya. Sekarang saya sudah baik lagi, kamu mau datang untuk menerima enaknya saja, di situ kamu cut. Walaupun mungkin kamu masih suka sama dia, masih cinta sama dia, tetapi kamu akan memberikan perlindungan untuk dirimu. Nah, ini ya, jadi ya dia merasa menyesal juga kenapa tidak bertahan di saat kondisi kamu sulit ya, kenapa dia bisa seperti begitu ya, itu karena dia juga ada trauma dan luka batin, mungkin karena pernah miskin, pernah disakiti ya. Jadi akhirnya ya itu, dia menjadi toksik untuk dirimu, di mana dia merasa bahwa semua orang itu sama, padahal kamu bukan orang yang seperti yang dia sangkakan ya. Kamu masih berbuat baik kepada keluarganya, kamu masih bahagiakan anakmu, keluarganya dia ya, orang tuanya dia gitu, tetapi untuk dia kamu tidak memberikan ruang sama sekali dan tidak mau juga memberikan kesempatan, karena ya itu, kamu merasa bahwa dia nggak bisa dipercaya lagi, dia tukang bohong. Ini kalau seandainya kamu sudah mempunyai hubungan dengan dia ya, ataupun pacar putus gara-gara dirinya berkhianat ya, ataupun apapun ya. Tetapi kalau orang baru di sini ya juga bingung ya, saya bagaimana ya supaya mau membuktikan cinta kepadamu dengan kekuranganku, apakah kamu mau menerima kekuranganku, udah insecure ya.
Jadi ya dia hanya bisa berharap semesta berpihak padanya, di mana kamu memberikan dia kesempatan, dia nggak mau ngejar lagi, udah capek. Bahkan mungkin dia malu ya, kenapa ya saya menceritakan hal-hal yang sensitif padahal dia belum menjadi milikku, belum menjadi pacarku gitu. Tetapi ada hati yang mana kamu harus jujur gitu, supaya pada saat dia menerimamu nanti ya tidak ada dusta di antara kalian berdua gitu. Tetapi pada saat kamu jujur, ternyata malah dirimu pergi gitu, mencap dia orang negatif, jadi dia serba salah ya. Dia jujur salah, tidak jujur juga salah ya, bingung bingung karena cinta ini ya. Kita lihat lagi, dia takut penghakiman dari dirimu ya, apalagi kalau mau dibilang kondisinya ya dia sudah jujur terus ada yang negatif-negatif ya. Tetapi ya itu ada beberapa juga yang saya lihat, kalaupun mungkin kondisinya sudah pernah meninggalkanmu ya, ini mantan, energi mantan ya, dia dihakimi ya, dimana akhirnya ada penyesalan dan luka batin, dimana pernah melakukan yang kesalahan atas dirimu semena-mena dan macam-macam ya. Mungkin dia mengkhianatimu, akhirnya dia juga dikhianati, ataupun karma sudah ada ya, ketulusanmu, akhirnya dia menganggap itu kebodohan, padahal itu tulus, dan akhirnya dia terkoneksi dengan orang-orang yang manipulatif ya, di mana ya tidak ada ketulusan untuknya dari sisi manapun, ataupun royal ya, dia memanfaatkanmu dari sisi keuangan, ujung-ujungnya dia bangkrut, kere ya, banyak hutang ya, ini ada karma-karma yang mana akhirnya dia menyesal dan akhirnya tersadarkan atas kesalahan dia. Tuh, kenapa? Karena kondisinya semesta mengangkat derajatmu, di mana dia melihatmu dari kejauhan bahwa hidupmu lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai tanpanya, dan lebih sukses tanpanya. Jadi seperti gitu ya, di mana ya dia merasa bahwa kehadirannya di hatimu sudah nggak ada gitu. Kalau seandainya orang lama, kalau orang baru, ya dia merasa bahwa dirinya tidak diinginkan, dan dia merasa bahwa saya memang kurang pantas bersamamu karena banyak kurangku ya. Tetapi ya itu, orang-orang yang kondisinya ingin datang kepadamu ini adalah orang-orang yang memang sudah bertobat ya dari masa lalunya yang kelam, dan berharap kamu bisa memberikan kesempatan untuknya, dimana ya dia akan membuktikan bahwa memang betul-betul dia mencintaimu tulus dan menginginkan akan hadirmu di hidupnya. Seperti gitu ya. Jadi itu kondisi dia ya, yang mana berharap kamu memberikan kesempatan untuk dia membuktikan cintanya kepadamu. Ya, ataupun ini energinya bisa vice versa ya, kamu yang ingin membuktikan cinta kamu kepadanya ya, tetapi malah dia tidak memberikan kesempatan ataukah apapun ya, yang mana kamu akhirnya pasrah ya, dan ya tidak bisa memaksakan kehendak dia. Kalaupun mungkin nanti diberikan kesempatan, kamu akan menjaga itu dan akan berbuat baik, tulus untuknya, dan tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan itu. Seperti gitu ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi lebih jelasnya ya, agar kamu yakin bahwa dirinya lah yang terkoneksi dalam readingan ini, dimana kita lihat dari koneksi inisial dan zodiaknya. Saya sudah menarik energi dari inisial ya. Kita lihat untuk inisial di sini. Kamu terkoneksi dengan ada huruf L, C, ada X, N, F, W, M, K, O, J, P, H, F, U, I, R, Q, G, dan B. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun mungkin tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya, saya sudah menarik energi dari zodiak di sini, di mana kamu terkoneksi dengan ada bintang Cancer, ada Sagittarius, Taurus, Scorpio, Libra, Gemini, Aries, Virgo, dan Capricorn. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, dimana dirinya yang berharap akan
menyia-nyiakan kesempatan dari dirimu. Oke, semoga resonate dan bermanfaat, dan ya saya doakan semoga ke depan kehidupan percintaanmu lebih tenang, nyaman, damai, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus, orang-orang yang betul-betul mencintaimu. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.